Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Sesat yang berdasarkan pada Injil Markus bab 9 ayat 42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dapat kita katakan tentang seorang anak kecil? Anak-anak itu taunya hidup senang, berkecukupan dan bahagia. Mereka menantikan segala kebutuhannya dipenuhi oleh kedua orang tua mereka. Mereka percaya sekali pada apapun yang dikatakan, apapun yang dicontohkan oleh kedua orang tuanya. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat bergantung kepada orang-orang yang lebih tua dan dewasa dari diri mereka. Karena begitu percayanya mereka melakukan apapun yang dikatakan dan dicontohkan oleh orang-orang yang lebih tua. Sayangnya, ada saja orang-orang yang memanfaatkan ketidakberdayaan mereka. Ada anak yang harus menjual suara bocahnya di pinggir jalan untuk mendapatkan belas kasihan orang yang lewat karena perintah orang tua mereka. Ada anak yang diajari mencuri barang dagangan orang lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Ada anak yang dipaksa mengemis oleh orang-orang yang memanfaatkan mereka. Apa daya mereka? Melawan? Mereka dipukuli. Tidak patuh, mereka tidak diberi makan. Sungguh menyedihkan. Saudara-saudari terkasih, contoh-contoh yang baru ada dengar tadi adalah sesuatu yang memprihatinkan. Anak-anak dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan orang dewasa. Tuhan juga prihatin pada keadaan ini. Orang-orang yang mau belajar untuk percaya kepada Yesus pun sangat bergantung pada mereka yang mendidik dan mengajari mereka. Kalau salah didik, mereka juga akan salah arah. Kalau salah asuhnya, mereka juga menganggap yang salah sebagai sesuatu yang baik-baik saja. Maka Tuhan marah dengan orang-orang yang memanfaatkan kelemahan anak-anak kecil ini. Firman-Nya, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Apakah Anda bisa merasakan getar kemarahan Tuhan dalam sabdanya hari ini? Orang seperti itu tidak layak hidup di atas bumi. Orang semacam ini tempatnya adalah di dasar lautan. Ia ditenggelamkan saja ke dalam laut
supaya tidak menjadi biang kerok yang membahayakan kehidupan anak-anak kecil itu. Saudara-saudari terkasih, perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan Tuhan Yesus selanjutnya. Firman-Nya, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan tangan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Lagi firman-Nya, jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada utuh dengan kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Bukan hanya sampai di situ. Firman-Nya lagi, jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Kalau boleh saya bertanya, apa yang timbul dalam hatimu ketika kamu mendengarkan permintaan Tuhan Yesus? Siap bertangan satu masuk dalam kebahagiaan kekal? Siapa berkaki satu masuk ke dalam surga? Siap bermata satu tapi masuk ke dalam kerajaan Allah? Masalahnya bukan siap atau tidak siap untuk hal tersebut, melainkan siapkah kita menanggapi permintaan Tuhan? Permintaan Tuhan ini sudah diajarkan kepada anak-anak kecil di kelompok sekolah minggu dalam lagu yang liriknya seperti ini. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, sebab Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Demikian seterusnya dengan kaki, mulut, mata harus digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, amarah Tuhan kepada mereka yang menyesatkan anak-anak kecil dan mengajarkan pada mereka hal-hal buruk sungguh dapat kita rasakan hari ini. Hukuman untuk orang seperti ini adalah mati dengan cara ditenggelamkan ke dasar laut. Hukuman bagi orang-orang yang sesat ini adalah neraka, di mana ulat tidak mati dan api tidak padam. Setiap orang Kristen mempunyai tanggung jawab yang besar untuk keselamatan orang lain. Siapapun yang mengaku sebagai orang Kristen, dia harus menjadi garam yang membuat makanan terasa lezat. Maka di akhir dari wejangannya yang keras ini, Tuhan mengingatkan para pendengarnya dan kita yang merenungkan bersama firman-Nya. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan memberkati hidup orang lain. Tuhan tidak mau kita menjadi racun yang membinasakan dan menyesatkan sesama kita. Hati-hatilah menggunakan apapun yang telah dianugerahkan Tuhan untuk hidup kita. Jadilah manfaat dan berkat.
Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah menjadi contoh baik dan sumber inspirasi bagi sesamaku manusia? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, oleh firman Yesus Putramu, kami diingatkan untuk hidup pantas bagimu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Bimbinglah kami untuk menjadi orang baik bagi kesejahteraan sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.